Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 10 dan kelas 11. Ini sebenarnya saya khususkan untuk yang kelas 10 ya. Karena kelas 11 udah pernah pakai aplikasi ini. Nah, sekarang saya mau kasih tahu gimana kalian caranya untuk mengerjakan kuis atau penilaian menggunakan aplikasi Z-Quiz. Nah, di Z-Quiz ini kalian bisa dua kalau kalian pakai handphone ya. Bisa lewat web, terus bisa lewat aplikasi. Nah, aplikasinya kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Nah, kalau udah download, nanti kan dia bentuknya ikan bentuknya. Ikonnya ikan kan? Kalau udah diklik aja. Nah, nanti bakal muncul 3 bagian gini, ada practice, ada students, ada teacher. Nah, kalian bisa pilih yang students. Ini kalian nggak perlu registrasi dalam bentuk apapun ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan dua, ada students, ada test code. Nah, di test kode ini kalian masukkan tes kode yang saya kasih ya, yang saya kasih. Nah, tes kodenya misalnya yang saya kasih adalah OXRPELWC gitu. Pastikan benar ya penulisannya. Kemudian kalau udah yakin benar, kalian enter. Nah, nanti bakal muncul nama kalian teman-teman. Nah, kalian harus ngeklik nama kalian, jangan ngeklik nama temennya ya. Misalnya nama saya adalah Cici. Saya klik si Cici. Nah, ada password. Password ini yang kalian minta ke ketua kelas kalian. Ya, jadi setiap anak passwordnya beda-beda. Nah, misalnya si Cici ini passwordnya 789. Oke, berdoalah sebelum mulai. Waktu yang tersedia adalah 30 menit. Maksudnya gini, untuk mengerjakan soal ini, kalau kalian udah mulai start testing, itu waktunya cuma 30 menit. Jadi selesai nggak selesai dalam 30 menit halaman ini akan keluar. Gitu. Kemudian tidak dapat mengubah jawaban. Maksudnya adalah kalau kalian udah jawaban, misalnya kalian udah jawab A, terus kalian oke, itu nggak akan bisa merubah jawabannya lagi, karena yang ke-save otomatis adalah si A. Gitu ya. Nah, kemudian tidak dapat skip pertanyaan. Jadi kalian kerjakan pertanyaan yang kalian dapatkan ya. Kalian nggak bisa mundur dari pertanyaan itu, atau kalian nggak bisa maju atau ngelewatin pertanyaan itu untuk jawab pertanyaan yang lain gitu ya. Makanya di sini harus kerjakan dengan teliti. Nah, kemudian di sini ada dilarang menyebarluaskan tes ini dalam bentuk apapun dan kapanpun pada siapapun. Kalian nggak boleh nyebarin pertanyaan-pertanyaan di sini, mau dalam bentuk SS ataupun bagaimana. Nah, kalian harus minta langsung ke saya kalau kalian mau tahu pertanyaannya kayak gimana. Gitu ya. Nah, kalau kalian udah siap, kalian tinggal klik start testing. Kalau kalian udah klik start testing, itu waktunya akan berjalan. Misalnya start testing, udah ya, saya mulai. Nah, ini kalau seperti ini kan ada dua nih. Kalian misalnya jawab yang atasnya 1. Ya udah 1. Terus kalian di sini jawabannya 2 gitu. Ya udah, klik OK. Udah, nggak akan bisa balik ke pertanyaan yang tadi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat waktunya ada berapa, waktunya berapa sih, tinggal berapa lagi nih gitu, terus ada berapa jawaban lagi yang belum gue isi, misalnya gitu ya. Nah, kalian klik yang ini nih, yang di sisi yang di pojok kanan atas. Ini ada nah, gitu. Nah, ini lengthnya 8, artinya bukan berarti soalnya 8 ya. Artinya jawabannya itu ada 8 jawaban. Misalnya bisa aja soalnya 4 tapi jawabannya 8. Bisa kayak tadi, satu soal tadi kan jawabannya 2, ada angka 1 sama angka 2 kayak gitu. Nah, kalian udah ngerjain satu soal. Waktu yang tersedia adalah 29 menit lagi. Gitu ya. Nah, kalian tekan lagi yang persegi di pojok kanan atas. Oke, ini misalnya jawabannya 23,3. Kalian pakainya titik ya, jangan pakai koma. Udah, kalian lihat lagi, oke. Nah, ini jawabannya A, misalnya. Kalian oke lagi. Ini kan, ini satu soal, tapi jawabannya 2, gitu loh. Satu soal jawabannya 2, misalnya di sini jawabannya 2, yang di sini Y. Nah, ini nggak pengaruh ya. Y ini kalian huruf kapital atau huruf kecil, nggak pengaruh. Yang penting Y-nya benar. Nah, yang ini kan kayak jawabannya tuh titik-titik X dikurang per berapa, X kuadrat tambah C gitu kan. Misalnya di sini 2, di sini 3, di sini 4, terus di sini misalnya 5, terus di sini 6. Udah kan?
Kalau nggak kelihatan kayak gini, klik yang tadi persegi lagi. Oke, udah selesai. Nah, lihat deh di sini. Ya kan, kalian udah selesai mengerjakan 8 ya. Nah, terus yang nggak kalian kerjakan ada 0. Terus benarnya 1, salahnya 7. Poinnya 3 dari 22. Jadi total dari tadi itu poinnya kalau benar semua 22. Tapi tadi kan saya cuma benar 3. Misalnya gitu ya. Jadi setiap soal poinnya beda-beda teman-teman. Berarti skor saya itu 14. Yang pakai persen itu berarti skornya kalian. Gitu ya. Ini langsung ke save ke saya. Artinya kalau kalian udah sampai sini, kalian nggak bisa ngerjain soal yang tadi lagi. Oke. Kalau kalian mau pakai web, nggak mau download aplikasinya, kalian di sini langsung masukin alamat webnya aja, tedquiz.org ya. Terus klik masuk. Oke, nah kalau kayak gini, pastikan setelan di handphone kalian itu harus landscape, nggak boleh portrait, gitu ya. Nah, ini diubah jadi situs desktop. Oke. Udah situs desktop, tadi kan saya bilang setelan kalian harus boleh diubah jadi putar otomatis. Udah. Nah, di bawah sini nih kan ada have a test kode, masukin kode yang tadi OX RT ini harus kapital semua ya. OX RP EL WC, ini tergantung kode yang saya kasih. Udah kan, udah masuk kayak gini nih. Kalau udah masuk kayak gini, kalian cari nama kalian. Nah, tadi namanya udah nggak ada. Misalnya nama saya adalah Mai. Gitu ya. Nah, misalnya si Mai ini kodenya adalah 10, 11, 12. Klik OK. Nah, udah. Nah, ini ada levelnya, ada time-nya, ada kalian udah komplit berapa gitu ya. Terus ini start testing. Nah, ini sama kayak tadi aja. Sama kayak tadi ya cara ngerjainnya. Udah paham kan? Sebenarnya lewat laptop juga caranya sama aja ya, kayak pakai web di handphone. Jadi nggak usah di tutorial lah ya, kan udah bisa. Sama kok yang di laptop sama yang di web lewat handphone. Nah, web lewat handphonenya jangan lupa harus bentuknya gini, situs desktopnya centang. Gitu ya. Oke, terima kasih, semoga kalian paham. Kalau ada yang nggak ngerti, langsung tanyain aja.